pertama saya mau mempersilakan Mas Syafiq Ali. Beliau kita semua tahu adalah pimpinan Islami.co dan juga NU Online, dan dan saat ini lagi banting setir jadi juragan seafood. Tapi ini semua hanyalah side job nih, founder dan editor Islami.co, founder dan direktur NU Online, editor in chief dari Voice Plus, lalu juga kemudian sekarang jadi juragan seafood gitu ya. Tapi ini semua hanyalah side job karena pekerjaan utama beliau adalah memaintain reputasi sebagai seleb media sosial sekaligus eligible bachelor. Tentunya susah sekali ya juggling itu semua ya. Nah, Mas Syafiq hari ini akan men-share pengalamannya mengalami apa yang sering banget dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia di ranah profesional terutama, yaitu jadi satu-satunya gender yang berbeda dalam forum. Atau jadi token. Enggak ya? Bukan itu ya? Sharing enggak ya? Ya, yang pasti hari ini Mas Syafiq kali nggak akan jadi token. Bukan token tentunya. Seperti yang banyak dialami para perempuan lainnya dalam apa namanya forum-forum. Hari ini Mas Syafiq akan sharing sebagai sebuah media Islami, yaitu Islami.co, yang banyak menyuarakan narasi-narasi yang jauh lebih egaliter dan setara gender. Di tengah hari ini bermunculan narasi-narasi agama yang kemudian melimitasi peran perempuan, yang kemudian memunculkan stigma-stigma yang kemudian malah semakin memberatkan posisi perempuan. Nah, Mas Syafiq Ali akan sharing pada kita hari ini bagaimana kemudian Islami.co melakukan counter-counter terhadap nasi-nasi tersebut. Silakan Mas Syafiq. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Inaya. Selamat pagi Mbak Lis ya, semuanya, dan juga Bu Nani dan teman-teman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tadi. Saya berharap saya yang terakhir. Jadi udah kebiasaan kan laki-laki menang-menangan di depan gitu. Jadi di perempuan saya tadi berharap yang terakhir. Selain saya juga lagi berharap ini nih mengikuti hadis yang biasanya ditujukan perempuan ya, sebaik-baik perempuan tuh yang di rumah saja. Saya sedang belajar untuk di rumah saja selama 1 tahun terakhir. Ya, terima kasih. Saya pikir tidak menggunakan slide ya, tapi mungkin saya bercerita kayaknya lebih rileks gitu kalau pakai slide karena ada banyak teman lain dan saya juga menghindari mungkin ada pengulangan, mungkin udah dibahas oleh narasumber lain. Karena jujur saja saya kira terkait perempuan juga bukan menjadi kompetensi utama saya. Saya dan teman-teman lebih banyak ya, saya ngelola online dan Islami.co dan berjejaring sama banyak teman di jaringan media NU. Kami memang concern terbesarnya terutama adalah soal ekstremisme, ya, terutama ekstremisme kekerasan yang itu mempengaruhi memang hidup banyak orang atau mempengaruhi masa depan Indonesia sebagai rumah bersama. Nah, tetapi dalam konteks concern terkait itu, saya kira kami menemukan bahwa korban pertama dan paling sering dari pandangan ekstremisme itu adalah perempuan. Karena apa? Jadi kalau kita bikin layer gitu ya, ada kelompok yang memang dia ultra konservatif gitu ya. Ultra konservatif ini tidak pro kekerasan dan tidak judgmental juga. Tapi dia embracing ultra konservatif values. Nah, atau salafi lah, biasanya kelompok pandangan salafi, wahabisme. Dan umumnya atau hampir semua lah ya menurut ulama-ulama salafi, ya perempuan itu harusnya di rumah saja. Hadisnya banyak yang bisa dikemukakan gitu. Nah, di situ. Kemudian ya perempuan nggak keluar rumah dan kalau keluar rumah harusnya ditemani oleh mahram. Itu pandangan umum. Nah, di situ karena di luar itu banyak fitnah gitu kan dan seterusnya. Jadi kehormatan perempuan itu terjaga kalau di rumah saja. Gampangannya gitu. Dunia luar tadi seperti disampaikan Bu Menteri PPA, dunia luar itu bukan milik kaum perempuan. Gampangannya begitu. Nah, ini pandangan umum di ustadz-ustadz atau ulama salafi. Kalau
ibu-ibu, bapak-bapak search gitu ya di Google. Misal sekarang dengan handphonenya masing-masing bisa search di Google, hukum perempuan bekerja. Itu beberapa yang muncul website Salafi gitu kan, ada konsultasi syariah, mungkin di beberapa handphone agak berbeda ya, tapi ada muncul juga dari media mainstream seperti Republika. Tapi Republika pun kalau dibaca artikelnya nggak jauh beda sama Salafi. Jadi gampangannya emang perempuan itu tidak sebaiknya bekerja, tapi boleh bekerja kalau syaratnya dipenuhi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jelas terkesan. Jadi nanti di tulisan lain mungkin Republika berbeda. Jadi agak mengikuti siapa yang menulis pada dasarnya. Nah, jadi kalau kita cari di Google hukum perempuan bekerja dan kemudian muslimah atau muslim itu membaca dan hanya membaca dari artikel-artikel yang nongol di halaman pertama Google, mungkin dia akan menjadi ragu-ragu kalau bekerja. Karena tulisan yang di situ sebagian besar punya perspektif bahwa perempuan itu memang tidak sebaiknya bekerja. Jadi nggak ada yang sunnah gitu loh. Jadi paling banter tuh posisinya bah, jadi boleh. Tapi ini kalau sunnah kan disarankan, baik. Nah di situ. Nah pandangan-pandangan seperti ini sejak reformasi itu mengemuka. Jadi harus kita akui memang ya sejak reformasi keterbukaan itu apa ada pergeseran gitu ya, bahwa masyarakat itu lebih beragam di Indonesia ya, tetapi dia juga lebih terpecah belah dan keragaman itu salah satunya terlihat dari pandangan terkait perempuan. Dulu diskursus perempuan ya dikuasai oleh negara gitu ya, agama relatif gak ini. Tetapi pasca reformasi diskursus atau narasi perempuan itu syarat dengan atau dekat selalu berkelindan dengan isu-isu agama. Karena banyak sekali argumen-argumen narasi perempuan itu dikuatkan atau ditambahi dengan argumen keagamaan. Nah, dan trennya adalah dengan keterbukaan reformasi itu kelompok-kelompok ultrakonservatif itu juga menguat. Sehingga tidak heran sekarang kita saksikan misal di sosial media banyak sekali kita temukan komen-komen yang nadanya itu memang ultrakonservatif. Nah gitu kan, misal ada orang gitu kan, ada perempuan muslim upload foto nggak berjilbab dikomentari, mbaknya muslim ya, kok nggak berjilbab, nah, gitu. Nah itu baru muncul belakangan ya, selain faktor sosial media, tapi juga pengaruh memang tren yang menguat, keragaman yang menguat, di mana satu dari keragaman itu adalah konservatif. Orang yang udah kerudungan gitu, kok nggak pakai jilbab ini karena dianggap jilbabnya nggak syar'i dan seterusnya. Nah di situ jadi kekuatan-kekuatan ini adalah salah satu konsekuensi dari keterbukaan yang ada di pasca reformasi. Dan menurut risetnya Martin van Gunissen dan teman-teman LIPI memang ada tren menguatnya ultrakonservatisme. Penelitian tahun 2004 ya 2005 itu sudah menunjukkan itu di beberapa tempat, bahkan termasuk juga di Jawa Timur yang notabene basis NU itu juga ultrakonservatisme terlihat menguat. Nah di situ jadi ini tren yang terjadi dan di dunia online itu sangat terasa banget. Di dunia online itu sangat terlihat dari banyak misal website ultrakonservatif. Saya tampilkan lagi misal ada banyak website yang ultrakonservatif yang lumayan selama bertahun-tahun mendominasi Indonesia. Jadi ini daftar 20 situs web keislaman di Indonesia. Yang hijau ini moderat atau udah selesai lah dengan demokrasi Pancasila itu. Yang hijau-hijau ini ada Online, Islami.co, Bijang Syariah, ini teman-teman semua. Kemudian ada ID, ada Suara Muhammadiyah, ada ID Time, ini juga teman-teman Muhammadiyah, ada Laduni ID. Nah, kemudian yang kuning ini yang agak politis. Jadi dia sering mengeksploitasi politik identitas, jadi agak berbahaya, agak provokatif. Ada ini, ada Portal Islam, ada Era Muslim.
Yang abu-abu ini, daftar abu-abu, web yang memang tidak provokatif, tapi dia ultra konservatif. Jadi kalau orang baca web-web yang abu-abu itu sangat sering, lama-lama pikiran dia akan berubah. Dan banyak sekali perempuan yang menjadi korban merujuk pada web-web itu. Nah, saya baru aja ceritain teman baru kemarin yang dia cerita bahwa teman istrinya yang dulu sama-sama main guru musik tiba-tiba mengharamkan musik. Jadi benar-benar nggak mau ada musik dari rumah, nggak mau nyetel musik karena itu haram. Nah, ya asalnya memang dari pengajian di kantor, kemudian dia merujuk pada tulisan yang ada di website. Apa memang karena di website ada banyak sekali masih portal-portal yang nilainya memang ultra konservatif atau salafi. Misal kayak ini tiga trio ini, Rumaiso, Muslim or ID, Al-Manhaj, ini mewakili saya kira pandangan yang ultra konservatif, tapi tidak radikal ya. Menurut saya karena ya dia tidak mengancam hak hidup orang lain, tetapi ultra konservatisme ini juga persoalan. Dan ada persoalan lagi adalah para pembaca web-web keislaman ini jarang yang membaca portal umum. Nah, sebelah kiri ini portal keislaman, sebelah kanan ini portal umum. Ada Detik, ada Liputan 6, gitu, ada Komunikasi, ada Tirto, ada Republik, ada Mojo, ada Satu, ada Jawa Post. Nah, garis-garis yang menunjukkan ini overlapping pembaca. Jadi kalau garis yang menghubungkan ini tebal, berarti pembaca portal ini juga membaca portal yang di sini. Pembaca ini membaca portal yang ini, tapi jumlahnya sedikit. Sebagian besar pembaca media keislaman itu tidak membaca media-media umum. Artinya dia merasa cukup dengan menjadikan web keislaman itu sebagai rujukan. Nah, kalau yang dibaca web portal yang ultra konservatif, ya sudah. Dia akan makin terpengaruh ke situ, makin dalam, karena dia nggak punya perbandingan dari media lain, karena memang dia nggak membacanya. Ini mirip dengan apa yang terjadi di sosial media, apa yang disebut sebagai echo chambers effect. Jadi kalau kita di Facebook ya terutama, ya kita hanya sering melihat posting-posting teman-teman yang sering kita like, atau kita komen, atau kita share. Tapi kalau kita nggak pernah nge-like atau komen postingannya seorang teman, maka lama-lama postingannya dia nggak akan nongol di feed-nya kita. Jadi kita nggak lihat. Jadi kita harus ditampilkan oleh Facebook itu konten-konten yang cenderung kita respon, dan biasanya kita merespon itu kan kalau kita suka, ya kan? Nah, akhirnya kita hanya melihat hal-hal yang pada dasarnya memperkuat pikiran kita. Jadi apa yang kita sukai, nah di situ, dan kemudian juga akhir efeknya ditampilin iklan-iklan yang memang kita sukai. Nah misal kayak seperti itu. Jadi itu algoritma yang membuat netizen, masyarakat dunia digital itu justru punya potensi untuk single minded lebih banyak. Nah dan tentu ini berbahaya saya kira buat perkembangan nalar kritis masyarakat. Nah itu yang terjadi, dan dengan masih banyaknya portal yang embracing ultra conservative values, dan juga dengan dominannya ustadz-ustadz ultra konservatif di YouTube, memang ini menjadi tantangan besar saya kira bagaimana kita benar-benar berjuang untuk membukan hak-hak perempuan atau merayakan perempuan bekerja, karena di situ memang dipatahkan langsung dengan argumen keagamaan. Walaupun ya menurut saya memang patriarki ini bukan cuma problem agama, bukan semata problem Islam juga. Di Amerika si Emily Chang, dia pembawa acara di Bloomberg itu, dia habis 2 atau 3 tahun yang lalu dia menerbitkan buku Brutopia yang mengungkap bahwa Silicon Valley ya, jadi tempat perusahaan-perusahaan teknologi itu didominasi oleh laki-laki, oleh cowok. Padahal berarti programmer komputer pertama itu perempuan. Programmer itu didominasi perempuan. Tapi setelah tahun 60-an, peran perempuan di dunia program komputer mulai melemah dan berkurang, dan sampai hari ini, di mana menurut Emily Chang, ya Silicon Valley itu kayak dunia utopianya para cowok gitu ya, brutopia. Jadi ini
terjadi di mana aja memang struktur patriarki ini. Tetapi di Indonesia yang notabene masyarakat religius, ya, saya ingin tampilkan lagi bahwa Indonesia ini masyarakatnya religius, maka kemudian isu perempuan itu sangat kental dipengaruhi oleh pandangan keagamaan. Selain ada faktor kultural, saya kira ya, sejak zaman kerajaan ya memang raja-raja itu laki-laki gitu loh. Jadi memang patriarki ini problem peradaban pada dasarnya, bukan hanya problem satu bangsa. Nah, tetapi dalam konteks Indonesia hari ini, di mana masyarakat Indonesia itu religius, dalam arti orang Indonesia menganggap agama itu sangat penting, sehingga banyak sekali urusan-urusan yang kemudian dirujukkan pada agama. Ini data penelitian Pew Research yang menempatkan Indonesia itu 93% penduduknya menganggap agama penting. Ini tahun 2017, ya tahun 2019 naik menjadi 94%. Nah, artinya trennya makin menguat. Jadi Indonesia itu makin religius, peran agama itu menjadi sangat penting, sehingga ketika kita bicara tentang misal hak perempuan, memang tidak bisa tidak, kita juga harus mengadres persoalan-persoalan terkait agama, karena banyak sekali hambatan peran perempuan itu datang dari tafsir-tafsir agama. Di Indonesia saya kira situasinya memang agak lumayan karena apa? Di Indonesia banyak sekali ulama-ulama perempuan, Mbak Li, ada teman-teman yang bergabung di komunitas perempuan itu ada banyak sekali, tetapi appearance-nya di dunia online masih sangat lemah. Ustadz perempuan itu memang faktor TV, karena bertahun-tahun nongol di TV, dan Mama Dede menurut saya perspektif oke kan kalau ngeritik tentang poligami apa, tetapi di luar Mama Dede nyaris kita tidak temukan yang pengaruhnya itu benar-benar kejutaan orang. Di YouTube kita belum menemukan, padahal kita memiliki banyak sekali orang-orang. Ini tantangan ke depan. Jadi tantangan ke depan ketika kita memang membuktikan gitu ada kesetaraan gitu, hak perempuan dijamin lebih tinggi, penghargaan, dan agar mimpi perempuan bekerja itu juga menjadi nyata ya, imbang, fair. Memang tantangannya masih berat. Walaupun beberapa sektor mungkin di Indonesia ya dominasi perempuan. Saya kira saya baca soal guru itu mayoritas guru itu perempuan. Nah, kita nggak bisa bayangin kalau kemudian perempuan nggak boleh ke rumah, nggak boleh bekerja, sebaiknya di rumah aja. Kita nggak tahu masa depan pendidikan Indonesia, karena pada dasarnya profesi guru itu dari kalau nggak salah guru yang di bawah Depdiknas ya 1,7 sendiri perempuan. Ini dampaknya besar, dan Indonesia saya kira salah satu negara mayoritas muslim yang merepresentasikan di mana perempuan masih banyak sekali beraktivitas di luar rumah. Saya sendiri dari kecil ya, dari kultur NU ya, saya biasa melihat ibu saya bekerja, guru, tetangga saya yang bekerja dengan profesi macam-macam, ada kerja di pertanian, ada kerja informal, ada yang dagang, ada yang macam-macam. Sampai saya kira saya gede juga saya menyaksikan banyak sekali orang bekerja. Tetapi tentu sejarah ini bisa menguat, bisa menurun, atau stagnan. Itu tergantung kita, tergantung dialektika yang terjadi di dunia sosial, di wilayah sosial, dan bagian dari dialektika sosial itu sekarang adalah yang saya sampaikan, Mbak Indah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Syafiq Ali atas paparannya. Jadi kita makin sadar ya bahwa ini semua bukan hanya persoalan agama, bukan hanya problem satu agama tertentu ya, ini adalah problem peradaban gitu. Dan tentunya ini akan jadi tantangan kita semua, terutama hari ini di mana sekat-sekat peradaban juga makin terbuka lebar karena adanya sosial media gitu, adanya dunia digital yang jauh lebih terbuka.